Pemirsa, belum usai kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Kerumunan massa yang dihadiri ribuan orang tanpa mengindahkan protokol kesehatan kembali terjadi. Hal ini terlihat saat ribuan warga menghadiri acara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliah di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang viral di media sosial. Video kerumunan warga saat mengikuti acara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten Minggu kemarin viral di media sosial. Sejumlah warga yang datang bahkan nekat berdesak-desakan saat memasuki kawasan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliah yang berada di Kampung Cilongok ini. Selain mengabaikan aturan jaga jarak, sejumlah warga yang mengikuti acara haul 1 tahun sekali ini banyak yang kedapatan tidak mengenakan masker. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan Polresta Tangerang mengaku sudah mengimbau agar acara dibatalkan karena masih pandemi COVID-19. Namun panitia meyakinkan akan melakukan acara dan disiarkan salah satu televisi lokal. Hasil diskusi pada tanggal 17 dengan panitia haul, saya sampaikan ada 2 opsi, bahwa haul ditunda atau hanya dibatasi. Nah, opsi tersebut disetujui untuk ditawarkan kembali kepada panitia. Kemudian dapat informasi bahwa opsi yang diterima adalah dibatasi pelaksanaan haulnya. Hanya untuk santri yang ada di dalam pondok pesantren beserta keluarga besar dari Cilongok. Sebelumnya, kepolisian juga sudah berupaya menyekat warga yang hendak menghadiri acara tersebut. Dan hari ini kepolisian sudah meminta keterangan panitia acara haul. Lantas, upaya seperti apa yang bisa dilakukan agar kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan ini tidak terulang? Jika ranah pidana bisa membuat efek jera, siapa yang harus dipidana dalam kasus kerumunan massa nir protokol kesehatan? Tim TV One mengabarkan. Angka positif corona harian yang masih tinggi tidak menjadi penghalang bagi sejumlah pihak untuk nekat menggelar acara yang melibatkan banyak orang. Peringatan haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Kabupaten Tangerang, Banten hari Minggu lalu menimbulkan kerumunan mencapai 4.000 orang. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi padahal sudah jelas ada 2 Kapolda dicopot dari jabatannya akibat dinilai abai menjaga protokol kesehatan di wilayahnya. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan di kerumunan Kabupaten Tangerang tersebut, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada epidemiolog UI Bapak Pandu Riono, kemudian juga ada Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Arisyam Indradi. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, tampaknya sudah terhubung bersama kami adalah Pak Pandu. Apa kabar Pak Pandu? Alhamdulillah kita baik semua. Pak Pandu, ini kalau kita lihat lagi-lagi terjadi kerumunan, ribuan warga bahkan berkumpul di satu tempat yang sama begitu. Anda melihatnya sebagai seorang epidemiolog, apa yang harusnya kita lakukan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya kita semua. Ya, jadi kan sejak awal pandemi ini kita kurang melibatkan peran serta masyarakat. Ya, jadi seakan-akan semua itu bisa diselesaikan dengan regulasi, dengan protokol, dengan peranan kita mengandalkan peranan dari aparat keamanan. Sebenarnya kan semua itu memiliki keterbatasan. Seharusnya kita dari awal memang harus menyadarkan masyarakat tentang masalah pandemi. Mereka sebenarnya tidak begitu paham atau mereka tidak peduli, ya kan? Di dalam masalah pandemi kan ada yang juga banyak yang tidak peduli, jadi tidak mau memakai masker, menjaga jarak, dan memang dalam menghadapi pandemi ini kan sulit sekali. Pertama tadi kita melupakan peran serta masyarakat, ya. Dan kedua
masih banyak masyarakat yang belum terinfeksi, ya, sehingga mereka menyadari bahwa mereka tidak bermasalah, ya kan. Ketiga, sebagian besar yang terinfeksi merasa tidak punya masalah karena tidak ada gejala, ya, tidak sakit. Nah ini menurut saya memang tidak mudah untuk menyadarkan semua masyarakat, apalagi masyarakat yang tadi tokoh-tokoh agama itu sepertinya kita tidak ajak dari awal. Seharusnya tokoh-tokoh agama itu kita berikan peran yang lebih besar untuk mengedukasi umatnya dan juga mengedukasi kelompok yang dimana mereka sungguh bisa berpengaruh. Nah, ini yang menurut saya tidak pernah menjadi pikiran pemerintah bagaimana kita bisa mengajak tokoh-tokoh agama, karena di banyak negara kan kegiatan-kegiatan seperti kasus di Goa maupun kasus di Malaysia itu kan akibat kegiatan yang sifatnya religius yang akhirnya menjadi potensial kerumunan bahkan sampai berhari-hari. Nah itu baru terjadi peningkatan penularan. Nah, ini yang menurut saya harus kita perhatikan. Saat ini sudah juga bergabung bersama kita Pak Pandu, ada Kombes Ade Ari Syam yang merupakan Kapolres Kota Tangerang. Selamat sore Pak Kombes Ade Ari Syam. Halo, selamat sore Mas. Saya izin buka masker ya. Silakan Pak Ade Ari. Ya, selamat sore Mas. Baik, Pak Ade Ari, kami juga ingin tahu Pak Ade Ari sebenarnya bagaimana koordinasinya sehingga kerumunan ini tidak bisa dicegah terjadi masyarakat yang abai akan protokol kesehatan, Pak Ade Ari. Ya, kemarin juga sudah dirilis oleh Bapak Ketua Satgas Penanggulangan COVID Kabupaten Tangerang, Bapak Bupati, kita semua hadir sebagai Wakil Ketua Satgas. Upaya sudah sebulan sebelum acara. Ya, kemudian Bapak Bupati menawarkan karena tidak bisa ditunda, kita Bapak Bupati menawarkan untuk virtual. Akhirnya disepakati virtual dengan lokasi masjid yang ada, itu protokol kesehatan sudah dibuat jarak-jaraknya, maka 1.500 disepakati. Kemudian H-7 kita sudah plotting personil 3 pilar di sana bersama-sama melakukan observasi, himbauan sudah H-14 ya, bahwa haul dilaksanakan virtual, kemudian agar masyarakat tidak datang, link YouTube-nya, TV Bantennya sudah disampaikan. Kemudian H-4 kita mulai melakukan penyekatan. Ratusan orang sudah berhasil kami sekat, menggunakan kendaraan besar, kendaraan kecil yang akan masuk ke lokasi. H-4 sudah banyak yang datang, Mas. Itu kita sekat, putar balik. Kemudian H-1 ini bahkan ada yang menginap, karena ini lokasinya masjid ya, Mas ya. Jadi hari Sabtu itu H-1, sholat subuh orang sholat di situ, kemudian tidak keluar lagi, tidak pulang. Datang lagi, sholat asar, zuhur, asar, maghrib, isya, itu terus bertambah di situ masyarakat. Di sisi lain titik penyekatan terjauh, ring 3, ring 2, ring 1, kita lakukan himbauan, kemudian didesak dengan banyaknya massa yang datang, ada juga ibu-ibu dan anak-anak juga. Kemudian ditambah lagi ada jalan-jalan tikus yang sangat banyak di lokasi areal Ponpes itu yang cukup luas. Kemudian hari H di luar masjid kita 3 pilar Satgas COVID bersama-sama memberikan himbauan hingga bahkan pembubaran sudah dilakukan. Kemudian di dalam masjid kami bersama Pak Dandim bersama rekan Satpol PP masuk ke dalam masjid, minta izin untuk memberikan himbauan protokol kesehatan. Itu sudah kita lakukan. Dan memang kita melihat banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, jaraknya juga tidak aman. Oke, baik. Ini sebetulnya kan sudah terlihat ya tendensinya seperti apa di hari H, karena kan ini jauh-jauh hari juga sudah diproyeksikan acara ini kan ada begitu. Tapi apakah ini tidak diantisipasi lebih awal ketika sudah mulai kelihatan banyak beberapa hari, 2 pekan menjelang sampai dengan 3 hari sampai dengan 1 hari menjelang,
Tapi tampaknya antisipasi tersebut tidak berjalan dengan efektif begitu. Nanti akan dijawab ya usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.